If the plan doesn't work, remember this. Change the plan, but never the goal. Kembali belajar bersama Kak Noven di sesi berikut ini. Kembali belajar bersama Kak Noven di sesi eksponen. Kakak akan lanjut dalam part 2 ini, ya, dimana ini, oke, dimana poin 1 ini akan kakak jelaskan dalam konsep seperti ini. Oke, 10 pangkat M dikali 10 pangkat N sama dengan 10 pangkat M tambah N. Nah, kakak akan ambil contoh kalau ini plus plus bagaimana, ini min plus bagaimana, plus min bagaimana, dan min min bagaimana, supaya ada pengertian yang lebih lanjut. Oke, kakak akan mulai dari yang plus plus, itu standar ya, bahwa 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 10 pangkat 5. Oke, nah bagaimana kalau dia minus? Itu tinggal dilakukan penjumlahan seperti biasa. Jadi 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 2, artinya 10 pangkat min 3 nya kalau kita ambil min 3 nya pangkatnya dan plus 2, akan tertulis seperti ini, min 3 tambah 2, maka sama dengan min 1 atau dikenal dengan 1/10. Bagaimana 10 pangkat min 1 sama dengan 1/10? Itu kembali ke poin nomor 5 yang kemarin ini. Oke, ya, jelas. Nah, kembali ke tadi, sekarang contoh ketiga. Bagaimana kalau dia 10 pangkat plus dan 10 pangkat min? 10 pangkat 3 kali 10 pangkat min 2. Sekali lagi, kalau perkalian, pangkat hanya dijumlahkan. Jadi 10 pangkat 3 tambah dalam kurung min 2. Karena ini cara penulisan matematika yang tepat ya. Jadi sama dengan 10 pangkat 1. Oke. 10 pangkat 1 alias 10. Oke. Jadi bisa ditulis, kalau kakak hapus ini ya, nah ini sama dengan 10 saja, karena kalau pangkat 1 nggak ditulis pun tidak masalah. Oke, nah di sini kakak akan lanjutkan lebih lanjut. Di sini Kak Novel akan menjelaskan bagaimana kalau ini 10 pangkat min 3 kak, dan ini dikali 10 sama pangkat min 2. Sekali lagi, perkalian berlaku pada pangkat. Kalau ini dengan angka pokok sama, maka sekali lagi cukup dijumlahkan. Jadi 10 pangkat min 3 ditambah dalam kurung min 2. Artinya min 3 kurang 2. Nah, hutang 3, hutang 2. Jadi hutang 5. Jadi 10 pangkat min 5 atau bisa ditulis dengan 1/10 pangkat 5. Sesuai dengan konsep tadi yang nomor 5 ini. Oke, ya jelas ya, konsep nomor 5 masih kepake ya kombinasinya ya. Nah, bagaimana yang nomor 2? Nah, ini 10 pangkat M. Kakak sengaja pakai bilangan pokoknya 10 karena nanti dalam fisika kelas 1 SMP akan pakai lebih gampang seperti ini. 10 pangkat M dibagi 10 pangkat N, maka menjadi 10 pangkat M min N. Jadi kalau bagi, pangkat hanya diselisihin. Seperti ini contoh. 10 pangkat 5 bagi 10 pangkat 3 menjadi 10 pangkat 5 min 3. Oke. Nah, sama dengan 10 pangkat 2. Begitu juga berikutnya, 10 pangkat min 3 dibagi 10 pangkat 3. Ini min pangkatnya, ini plus. Ingat kalau bagi, pangkatnya diselisihin. Jadi min 3, salah. 10 pangkat min 5 dikurang 3. Oke, sama dengan 10 pangkat min 8. Nah, di sini 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat min 3. Bagaimana kalau ini plus dan ini min? Oke, jangan lupa kalau pembagian berlaku pangkatnya minus. Jadi 10 pangkat 5 min 3 sama dengan 10 pangkat 5 plus 3 sama dengan 10 pangkat 8. Oke, ke sini. Sekarang kalau kedua-dua pangkatnya adalah minus, 10 pangkat min 5 ya dibagi 10 pangkat min 3. Sekali lagi ya, kakak ulangin seberkali-kali, kalau dibagi pangkat itu harus dikurang. Oke, tanda bagi sini menjadi pangkat yang artinya kurang. Jadi 10 pangkat min 5 dikurang dalam kurung min 3. Min kali min jadi plus. Jadi menulisnya 10 pangkat min 5 ditambah 3 menjadi 10 pangkat minus 2. Atau kalau kita pakai sifat kelima tadi, sebentar, saya cabutin sebentar ya adik-adik.
Nah, ini boleh ditulis sama dengan 1 per 10 pangkat 2 pakai prinsip yang nomor 5. Tutupin dong saya. Oke. Nah, sekarang kakak akan membahas sifat yang ketiga. Oke, jadi tadi ini yang sifat kedua ya, 1 ini kalau dikali yang kedua sudah. Sekarang akan masuk ke sifat yang ketiga, dimana 10 pangkat X dalam kurung pangkat Y sama dengan 10 pangkat kok 10, sorry, A pangkat X dalam kurung di pangkat Y sama dengan A pangkat X kali Y. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini ya, jadi kalau ada 10 pangkat M ya, sudah 10 pangkat M di pangkat N ya, di pangkat N, maka menjadi 10 pangkat M kali N. Nah, contoh seperti ini, 10 pangkat 3 dalam kurung di pangkat 2, maka sama dengan 10 pangkat 3 kali 2 sama dengan 10 pangkat 6. Nah, bagaimanakah kalau yang dalamnya minus, di luarnya plus? 10 pangkat min 3 dalam kurung di pangkat 2, ya sama, tinggal langsung dikaliin, jadi 10 pangkat min 3 dikali 2 sama dengan 10 pangkat min 6. Kak, kalau yang di luarnya Kak, yang di minus seperti ini, 10 pangkat 3 ya dalam kurung di pangkat min 2, maka tulisannya ya jadi seperti ini, sama, nggak beda. 3, 10 pangkat 3 kali dalam kurung min 2, 3 kali min 2 ya min 6, jadi 10 pangkat min 6. Dilanjutkan, Kak, kalau dua-duanya minus bagaimana Kak? Iya, ini sama ya, jadi 10 pangkat min 3 dalam kurung di pangkat min 2, jadi sama dengan 10 pangkat min 3 dikali min 2 sama dengan 10 pangkat 6. Oke, maka sifat ketiga sudah selesai ya. Nah, di sini kakak akan masukkan ke sifat yang keempat, yang seperti ini, yang kemarin. Oke, yang dari part 1 ya. Nah, ini saya dapetin zoom ya, jelas. Oke, ini ya. Nah, ingat baik-baik, yang di dalam akar itu selalu di atas. X, A pangkat X itu di dalam akar kan ya, yang ini ya, maka ini selalu di atas ya, yang biru. Oke, yang di luar menjadi penyebut. Nah, kakak akan bahas di sini yang keempat. Nah, seperti ini, 10 pangkat X ya, 10 pangkat X di akar Y, maka sama dengan 10 pangkat X per Y. Jadi 10 pangkat 6 di akar 3 sama dengan 10 pangkat 6 per 3 sama dengan 10 pangkat 2. Nah, bagaimana kalau di dalamnya negatif, di luarnya positif? Nah, jadi seperti ini, 10 pangkat min 6, min 6 nya itu yang warna biru di atas, yang di akar 3 itu penyebut di bawah, jadi 10 pangkat min 2, atau dikenal dengan sifat kelima tadi adalah 1 per 10 pangkat 2. Oke, minus 2 di sini kalau turun jadi 1 per 10 pangkat 2. Oke. Nah, di sini sekarang 10 pangkat min 6 di akar min 3, maka sama dengan 10 pangkat min 6 dibagi min 3, maka sama dengan 10 pangkat 2. Oke. Sampai sini dahulu adik-adik 4 sifat pertama ya. Sebentar, nanti kakak lanjutkan, papannya kakak hapus dulu, baru kakak lanjutkan ke sifat berikutnya. Oke, sifat kelima akan kakak jelaskan, ini lebih gampang dari yang sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, di sini Kak Noven akan jelaskan seperti ini. 1/10 pangkat N itu sama dengan 10 pangkat min N. Jadi kalau di sini plus, di sini tinggal minus. Oke. Atau sebaliknya sama, kalau 1/10 pangkat min N, kalau dia naik ke atas menjadi 10 pangkat N positif. Oke. Nah, kasus seperti ini, 1/10 pangkat 7, maka sama dengan 10 pangkat min 7. Dan 1/10 pangkat min 7, kalau naik ke atas maka dia 10 pangkat 7. Demikianlah sifat kelima. Oke, akan kakak lanjutkan dengan sifat ke-6. Oke, Kak Noven akan lanjutkan dengan sifat yang ke-6. Oke, dimana A kali B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Oke, menjadi seperti ini. Nah, contoh 10 pangkat N itu sama dengan 10 nya itu 2 kali 5. Kalau ini pangkat N, ini tetap mengikuti pangkat N, tapi dalam kurung ya, di pangkat N.
maka sama dengan 2 pangkat N dikali 5 pangkat N. Contoh 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Jadi ini bisa reverse ya, berlaku ya, bisa reverse ya. 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2 itu sama dengan dalam kurung 3 kali 7 di pangkat 2 sama dengan 21 pangkat 2. Nah, bagaimana kalau 1 pangkat plus 1 berpangkat minus? Nggak usah pusing. Sama 3 pangkat 2 karena dia plus tetap di atas, karena 7 pangkat min 2 dia harus turun ke bawah. Itu sama dengan ketika kita menggunakan sifat dari yang kelima. Nah, yang itu adik-adik. Oke, karena akan lanjutkan. Jadi di mana 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat min 2, maka menjadi 3 pangkat 2 per 7 pangkat 2, karena minus dia turun ke bawah. Karena pangkat 2 nya sama tapi bilangan pokok tidak sama, ini 3 ini 7, sehingga bisa ditulis 3 per 7 pangkat 2 seperti ini. Oke. Nah, bagaimana kalau yang lain Kak? Kalau ini 3 pangkat min 2 ya, dan ini 7 pangkat 2. Ingat, yang berpangkat positif tetap di atas, jadi 7 pangkat 2 nya di atas ya, dan 3 pangkat min 2 nya dia akan ke bawah, sehingga karena memiliki pangkat yang sama itu boleh dikelompokkan dalam satu, jadi 7 per 3 pangkat 2 seperti ini penulisannya. Oke, paham? Nah, yang terakhir contohnya kalau dua-duanya berpangkat negatif Kakak, gimana? Ingat konsepnya, kalau berpangkat negatif sesuai dengan sifat 5 tadi, nomor 5, kalian bisa rewind sedikit, itu harus turun ke bawah ya. Jadi 3 pangkat 2 nya turun ke bawah, 7 pangkat min 2 nya juga turun ke bawah menjadi positif ya. 3 pangkat min 2, Kakak ulangin. Di sini Kak Noven menekankan bahwa 3 pangkat min 2 kalau turun ke bawah menjadi 3 pangkat 2. Oke. 7 pangkat min 2 turun ke bawah menjadi 7 pangkat 2. Jadi 1 per 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 2. Dimana karena pangkat 2 nya sama tapi bilangan dasar tidak sama, tapi tetap boleh dikelompokkan, tapi yang keluar adalah pangkat, menjadi seperti ini, 3 kali 7 di pangkat 2. Oke, ini untuk sifat ke-6. Kakak akan lanjutkan ke sifat yang ke-7. Oh, kalau ke-7 itu maaf ya adik-adik, ke-7 itu tidak terlalu banyak penjelasannya, tapi ntar kakak tetap jelaskan ya. Oke, sebentar. Oke, kakak akan lanjutkan dari sifat yang ke-7, di mana A pangkat 0 sama dengan 1 dengan syarat A tidak boleh sama dengan 0. Oke. Di sini Kak Novel akan menjelaskan secara singkat. A pangkat 0 sama dengan 1. Oke. Dari mana sih? Dengan syarat sekali lagi A tidak sama dengan 0. Contoh 1000 bagi 1000. 1000 bagi 1000 berarti kan 1000 pangkat 3 yang di atas dibagi 10 pangkat 3 yang di bawah. Atau bisa kakak tulis yang atas ini ya, kakak jadiin warna biru. Oke. Nah, seperti itu ya, 10 pangkat 3 ya. Jadi yang ini juga kakak jadiin warna biru, 1000. Nah, seperti itu. Maka di depan ini berarti ini 3 yang biru ya. Nah, jadi kalau ada 1000 yang biru yang di atas dibagi dengan 1000 yang di bawah yang merah, atau 1000 biru dibagi per 1000 merah, maka 10 pangkat 3 biru di per 10 pangkat 3 merah. Jadi dalam penulisannya ya, 10 pangkat 3 yang biru dikurang 3 yang merah sama dengan 10 pangkat 0 sama dengan 1. Ini yang 10 pangkat 3 biru dibagi 10 pangkat 3 merah itu kan pakai sifat yang kedua tadi ini. Oke. Dimana pembagian atau per itu bernilai pangkatnya diselisihin. Oke. Nah, kembali ke sini. Gimana nih sekarang? 25 ya, 25 dibagi 25 berarti 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2, atau menjadi 5 pangkat 2 kurang 2 sama dengan 5 pangkat 0 ya 1. Karena apa? 1 25 per 25 kan 1. Oke. Nah, lanjut. Bagaimana kalau ini 25 yang angka warna biru dikali dengan 25 pangkat min 1 warna merah. Sekali lagi yang warna merah adalah 25 pangkat min 1. Maka penulisannya 25 yang tadi tidak ada pangkat apa-apa berarti kan sama dengan positif, sama dengan 25 pangkat 1 positif.
atau 25 saja warna biru di atas. Yang 25 pangkat min 1 yang merah menjadi di bawah per 25. Sehingga dalam penulisannya menjadi bisa seperti ini, 25 karena bilangan dasarnya sama ya, 25 ya. Jadi 25. Nah, tadi kakak nggak tulis di sini ya, 25 yang biru. Sekarang kakak akan tulis di sini, kakak akan tulis ini pangkat 1. Nah, gitu. Oke. Yang merah juga kakak tulis. Jadi nggak tulis sebenarnya nggak jadi sebuah esensi ya dalam hal ini. Nah, ini seperti ini. Maka menjadi seperti ini, 2 pangkat 1 yang biru dikurang 1 yang merah, maka sama dengan 2 pangkat 5. Oke. Menjadi 25 pangkat 0 maksud kakak. Sorry ya, Kak Noven keselimpet lidahnya. Jadi 25 pangkat 1 yang biru dikurang 1 yang merah menjadi 25 pangkat 0. Nah, 25 sendiri 5 pangkat 2 kan ya. Jadi dalam kurung di pangkat 0. Nah, 5 pangkat 2 di pangkat 0 tadi kalau kita pakai aturan yang nomor 3 ini ya, berarti kan pangkatnya boleh dikali. Oke. Pangkat X kali Y ini kan menjadi X kali Y di sini. Boleh dikali ya. Nah, kembali ke sini berarti kalau 2 kali 0 kan 0. Berarti 5 pangkat 0 sah 1. Jadi kalau kita lihat tarik referensinya ke sini menjadi ini, dengan kata lain kan tetap 1. Yang kakak lingkarin ini ya, kalau dilihat ke sini urutannya, nah tetap 5 pangkat 0 lihat 1 karena 25 per 25 emang 1. Oke. Sekian sifat ke-7. Terima kasih adik-adik. Tolong di subscribe, nyalakan loncengnya, dan tolong kakak untuk di like ya, disebarkan bagi teman-teman dan adik-adik sekalian. Semoga channel pendidikan ini membantu para guru-guru muda dan adik-adik sekalian. Terima kasih. Kak Noven undur diri dulu ya. Bye-bye.